Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sejaman siar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk mitra yang menjalankannya di wilayah Bekasi dan sekitarnya. Nah, seperti biasa mitra, kita kembali lagi dengan pengajian Ba'da Maghrib bersama Gus Edward Abu Bakar. Dan buat mitra yang ingin bertanya nanti tentang pembahasan kita di sore hari ini, atau yang terkait dengan tema ataupun di luar tema, yang penting tentang kajian Islam ya mitra ya. Silakan mitra bisa bergabung di 08 111 86 1003. Dan di studio alhamdulillah sudah ada Gus Edward Abu Bakar, walaupun di hari libur ya Gus Edward menyempatkan diri ke studio untuk memberikan tausiah ya, minimal kajian-kajian yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Gus ya kabarnya? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. bro. Alhamdulillah banget walaupun libur Ya, katanya ya. Tetap menyempatkan diri ke sini nemenin mitra ya di kajian pengajian Ba'da Maghrib. Silakan Gus, apa yang ingin disampaikan yang terkait dengan tema ataupun di luar tema, silakan aja. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati mitra Ilkangga di mana saja Anda berada, semoga Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Segala doanya, harapannya, bahkan cita-citanya semoga Allah ijabah, dan mudah-mudahan segala urusannya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati juga di studio ada Bunda Fitri dan Bang Tian, mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Semoga Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Segala doanya, cita-citanya, bahkan harapannya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan dunia akhiratnya bahagia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik mitra gagah, hari ini pembahasan ada dua macam orang yang rakus. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man humani la yasba'ani, talibul ilmin wa talibul dunya. At-Tabarani Al-Kabir. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua macam orang yang rakus selalu tidak kenyang, yaitu penuntut ilmu dan pemburu duniawi. Pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis tersebut, yang pertama bahwa Abdullah ibnu Mas'ud pernah mengatakan bahwa ada dua orang yang haus dan tidak pernah merasakan kenyang, yaitu orang yang berilmu dan orang yang memiliki harta, tetapi keduanya tidak sama. Yang kedua, adapun orang yang berilmu, maka bertambahlah ridho Tuhan yang Maha Esa kepadanya. Adapun orang yang berharta, maka dia makin tenggelam di dalam kesesatannya atau sikap melampaui batasnya. Yang ketiga, semoga kita bisa menyikapi dan mewaspadai keadaan yang ada dengan benar dan baik untuk keselamatan dunia akhirat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya bahwasanya kita harus menuntut ilmu, dan tempat penuntut ilmu itu adalah taman surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Anas bin Malik radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qalu wa ma riyadul jannah? Qala hilaqu dzikri. Dari Anas bin Malik radhiyallahu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu melewati taman-taman surga, maka singgahlah dengan senang
Para sahabat bertanya, apakah taman-taman surga itu? Beliau menjawab, yaitu halakoh atau kelompok-kelompok zikir. Kelompok zikir di sini bukan hanya mengucapkan kalimat zikiran la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ataupun membaca Al-Quran. Bukan hanya membaca sholawat, akan tetapi siapa yang mau membuka ilmunya Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, itu adalah taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk para mitra sedang mendengarkan pengajian ini, kita berada di taman surganya Allah Subhanahu wa taala, wadahnya yaitu Radio El Gangga. Mudah-mudahan berawal di taman surga, berakhir di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang tadi mengatakan dua macam yang rakus juga berkaitan dengan Al-Quran. Yang pertama, orang yang berilmu maka bertambahlah ridho Tuhan yang maha pemurah kepadanya bila mau mengamalkan ilmunya dengan benar dan baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Fatir ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha perkasa lagi maha pengampun. Quran surat Al-Fatir ayat 28. Selanjutnya yang kedua, dalam firman Allah Subhanahu wa taala mengenai hadis tersebut juga menjelaskan, adapun orang yang berharta bila tidak bisa mewaspadai dirinya, maka dia makin tenggelam di dalam kesesatannya, sikap melampaui batasnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Alaq ayat 6 sampai 7. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba cukup. Maka mitra di mana saja Anda berada, ketika kita memiliki ilmu, memiliki harta, kita cari sama-sama, kumpul sama-sama bertambah. Akan tetapi berbeda dengan ilmu dan harta. Ketika ilmu kita berikan, maka ilmu yang kita berikan, maka ilmu tidak akan berkurang. Walaupun misalkan kita mengajarkan ilmu tentang sholat, maka ilmu tentang sholat di diri kita tidak akan hilang. Berbeda dengan harta. Ketika kita keluarkan, membeli harta benda, membeli sesuatu, dan bahkan membeli jabatan, harta tersebut tidak akan balik, kecuali harta tersebut disedekahkan, diinfakkan, bahkan dizakatkan untuk diwakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita suka memberikan hadiah kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, kepada sanak famili saudara kita. Insya Allah harta bendanya, bahkan fulusnya, uangnya, diberikan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan ditambahi segala harta bendanya, rizkinya, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Ya, baik, hatur nuhun untuk Gus Edward yang sudah memaparkan mengenai topik pengajian Ba'da Maghrib malam ini, yaitu orang yang rakus. Orang yang rakus ada dua macam yang Gus tadi bilang. Yang pertama adalah orang yang haus akan ilmu, kemudian orang yang haus yang mengejar dunia atau harta. Nah, sementara Islam sendiri ya Gus ya tidak menyukai sifat orang-orang yang rakus, tamak dan serakah. Namun karena kerakusan atau ketamakan ini membuat kita berlaku sombong, kemudian beringat, kemudian melampaui batas kepada sesama, bahkan alam semesta. Bahkan teman jadi lawan. Nah, kawan jadi lawan. Iya, kawan jadi lawan. Ya, baik, itu mungkin yang rakus kepada duniawi atau harta ya. Lalu ketika orang haus akan ilmu ya, selalu pengen tahu gitu. Itu apa hukumnya menurut Islam? Jadi berbicara kita haus akan ilmu itu penting. Akan tetapi ketika kita memiliki ilmu, maka butuh daripada peraba diri atau tawadu. Yang mana kalau kita punya peraba diri dalam menuntut ilmu dan kita mencari ilmu, maka yang muncul adalah adab. Ketika kita
sudah mendapatkan ilmu dari 1 sampai 10, maka kita butuh lagi dari 11 sampai 20. Insya Allah kalau adab kita, eling kita, dan bahkan tanggung jawab kita paham, insya Allah kita tidak akan pernah sombong. Karena kita mengatakan apa? Ilmu yang saya sudah dapatkan pada hakikatnya sangatlah berat. Ketika saya sudah tahu, maka haruslah memberitahu kepada orang lain, minimal mengamalkan ilmu-ilmu tersebut. Insya Allah jadi tidak ada persaingan. Tapi ada juga orang yang memburu ilmu itu dijadikan persaingan. Jadi ilmu itu bisa menyesatkan, harta benda atau kedudukan bisa menyesatkan juga. Jadi kuncinya apa? Kembali kayak kemarin pun, kita lillahi ta'ala. Jadi kalau kita menuntut ilmu, kita lillahi ta'ala, mencari rizki, mencari harta benda, bahkan mencari kedudukan, kita lillahi ta'ala, insya Allah kita muncul dalam diri kita adab yang terbaik, akhlak yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita sadari, bahkan kita katakan bahwa ini adalah semua hanya titipan, dan semua akan diminta pertanggungjawaban dari orang tersebut. Iya. Baik, mitra Zaman Siar yang ingin bertanya mengenai tema ataupun di luar tema kita malam hari ini adalah orang yang rakus ya. Ada dua macam orang yang rakus, yaitu orang yang haus akan ilmu, kemudian yang haus dengan mengejar dunia ataupun harta. Nah, ini dua-duanya ada konsekuensinya ya, Gus ya. Baik, untuk mitra Zaman Siar yang terkait ataupun topik ini ataupun di luar topik ini ya, tidak apa-apa, silakan aja nanti mitra bisa di 08.111.86.1003. Nah, baik Gus, ini sebenarnya ciri-ciri orang yang serakah dalam Islam itu seperti apa sih, Gus? Ya kalau misalkan orang yang serakah itu pasti dia sering zolim. Sering zolim, misalkan bicara ilmu aja lah, ilmu dan harta atau fulus lah ya, atau kedudukan. Kalau dia niatnya semata lillahi ta'ala, insya Allah tidak akan pernah menyakiti, tidak akan pernah menzolimi makhluk yang lain. Ya, jadi karena dia menyadari etika dia kepada Sang Khalik, apalagi kepada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Pertama. Yang kedua, berbeda dengan orang yang menuntut ilmu, memiliki harta bakalan berat timbangannya, bahkan tanggung jawabnya, karena dia zolim, memburu ilmu karena ingin menyakiti orang lain, memburu ilmu karena ingin menololkan orang lain, memburu ilmu mungkin karena dia pengen the best di suatu tempat lalu mengecilkan orang lain. Dia tidak boleh. Yang baik itu bagaimana sama-sama kita belajar niatnya lillahi ta'ala. Yang kedua, kita aplikasikan, kita gunakan kesehari-harian. Sama tujuannya, kita belajar lillahi ta'ala, kita gunakan juga lillahi ta'ala, mencari ridho Allah agar semua menjadi ibadah di jalan Allah. Begitupun harta. Harta juga kalau kita cari, bahasa simpelnya dari rumah kita kerja, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, kita niatnya mencari rizki, mencari fulus, mencari harta benda. Tapi kalau kita minta kepada Allah, insya Allah jadi ibadah. Dan proses pencarian ilmu banyak ya, mencari harta juga banyak. Kayak kemarin pun di tengah jalan kita terus diajak bicara oleh setan, oleh iblis, oleh makhluk-makhluk yang zalim, agar kita tidak konsisten dengan niat, dengan maunya kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terbaik adalah kita niat kita rapihin, bagusin, kita tujuan kita mencari ilmu karena Allah, mencari harta benda karena Allah, dan prosesnya karena Allah Subhanahu wa taala, sampai endingnya juga mendapatkan ridho dari Allah karena kita niatnya untuk Allah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, nuhun untuk Gus. Lalu Gus, yang terkait dengan tamak ini atau rakus ini ya, pasti semuanya baik itu tamak atau rakus kepada ilmu ataupun yang lebih mengerikan adalah rakus kepada harta atau mengejar dunia dan harta, karena ini ada kaitannya dominan menjurus ke jolim. Betul. Lalu pasti dong setiap perilaku gitu ya, atau pekerjaan pun gitu, itu pasti ada punishment-nya ya, atau mungkin ada sanksi-sanksi. Lalu
Bagaimana ajab orang serakah ini menurut menurut Islam? Allah mengajabnya seperti apa? Orang yang joli Ya, misalnya ya, ya, menjolimi, baik itu menjolimi temannya, ya, menjolimi bawahannya, atau ya. apalah apa sebatas itu atau yang lebih dari itu apa ajab dari Allah Subhanahu Wa Taala Oke. kepada orang tersebut? Di dunia aja sudah diberikan apa ya, sudah ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia memang mencari kedudukan, mencari harta dengan curang atau zolim kepada makhluk-makhluknya Allah, pasti bahasa simpelnya, bahasa kesehariannya yang namanya bangke pun disimpan pasti bau juga gitu. Nanti akan kebuka juga tuh dia tuh yang waktu itu dan lain sebagainya. Ini udah mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala, ganjaran. Yang kedua di alam kubur, ya pasti yang namanya hewan itu untuk menyakiti siapa yang tidak taat kepada Allah. Jadi hewan-hewan di alam kubur itu siapa yang tidak taat kepada Allah, dia menyakiti makhluk Allah yang tidak taat kepada Allah. Tetapi untuk yang taat kepada Allah, makhluk-makhluk di alam kubur itu tidak akan menyakiti. Karena apa? Dia takut hidup bahasanya, tahu akhlak tuh. Makhluk tuh tahu akhlak. Karena apa? Ya Allah, saya nggak akan nyakiti dia karena dia memang taat kepadamu, engkau juga mencintai dia. Makanya banyak para orang-orang soleh itu jasadnya tidak hancur, tidak bau dan lain sebagainya, karena memang semua makhluk, bahkan dalam tubuh kita, karena badan kita bau kan ada makhluk juga, itu dia tidak akan menyakitinya karena taat kepada Allah. Dan di akhirat nanti salah satunya orang sering menghasut ini dari dosa mulut aja Bun, belum dosa kuping gitu ya, dosa pikiran ya kan ya gitu. Dari dalam akhirat nanti di neraka ya, mulut yang keluar nanah dan lain sebagainya, bahkan dirojok api yang panas luar biasa. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita sih ya kalau ngomong begitu Allah jauhkan lah ya. Mudah-mudahan kita terus diperbaiki sama Allah. Kita juga jangan sampai dapat siksa kayak gitulah. Ya bukannya kan nanti ya, justru nanti yang abadi gitu. Yang sekarang aja kita disudut atau kerobek ya, kesangkut badan kita mungkin dengan sesuatu, kita aja sudah merasa sakit, bagaimana di alam akhirat nanti gitu. Makanya kita selalu bilang kepada Allah dalam doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Biar kita dijauhkan dari yang zolim, termasuk diri kita. Jadi kita jangan terlalu fokus dengan kezoliman orang, tapi kita juga suka zolim kepada diri kita sendiri. Baik Gus, artinya itu kita selalu berusaha ya Gus ya untuk memperbaiki diri. Betul. Gitu kan. Karena yang namanya jolim ataupun hal-hal yang tidak baik ya, apalagi sudah merugikan orang lain atau mencelakakan orang lain, bahkan menyengsarakan orang lain, apalagi yang terkait dengan perut orang lain. Betul. Gitu kan, bisa lapar dan lain sebagainya. Ini cepat atau lambat ini akan tercium juga seperti istilahnya bangkai ya, yang lama-lama tercium juga. Baik Gus, sebenarnya sangat menarik ya tema yang kita bahas hari ini, yaitu orang yang rakus. Ada dua macam, orang rakus ilmu, haus akan ilmu, dan orang yang haus mengejar dunia atau harta. Tapi Gus, tadi Gus sudah janji sama saya karena ada acara mungkin Gus ya. Saya maklum ya, pasti yang namanya Gus Edward itu pasti deh banyak ditunggu ya sama masyarakat yang membutuhkan. Baik Gus, untuk menyudahi perjumpaan kita di gelaran pengajian Ba'da Maghrib ini, silakan, apa yang ingin disampaikan Gus? Baik Mitra Gangga, setelah Syawal ini kita kembali untuk memperbaiki diri kita. Bagaimana kita luar biasa semangat sekali di bulan Ramadan. Salah satunya kita meningkatkan diri kita, mengisi dari kekosongan diri kita. Apa sih kekurangan kita? Pasti di bulan Ramadan tuh banyak yang kita tahu, inilah itulah dan lain sebagainya. Salah satunya bagaimana, ayo sama-sama di mana saja yang paling dekat, lebih utama ada beberapa majlis ta'lim, musola, masjid dan lain sebagainya. Kita kumpul di sana Bun. Kita mencari ilmunya Allah, mencari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sehingga Nabi Muhammad SAW menjanjikan siapa orang yang menuntut ilmu maka jaminannya adalah surga pertama. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu maka diberikan mudah rizkinya. Nah dari ini semua maksudnya apa? Kalau kita udah dapat ilmu, kita punya cara, kita udah dapat ilmu, kita punya jalan dan lain sebagainya. Insya Allah berikan kemudahan itu semua. Mari kita berdoa, mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.